Pada hari ini kita akan membahas materi pelajaran bahasa Indonesia di bab yang kedua, di mana pada materi sebelumnya di bab yang pertama kita sudah membahas tentang teks laporan hasil observasi. Dan pada bab ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Untuk pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mendeskripsikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dari teks eksposisi. Dan ada tujuannya adalah yang pertama, tujuan dari kita mempelajari teks eksposisi ini adalah agar dapat mendeskripsikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar atau yang dibaca. Yang kedua, kita akan dapat membedakan mana fakta dan mana opini dalam teks eksposisi. Ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi itu adalah teks yang bertujuan untuk memaparkan informasi kepada pembaca atau pendengarnya. Teks eksposisi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu exposition, yang artinya membuka atau memulai. Adapun banyak ahli yang menyebutkan tentang teks eksposisi. Di antaranya adalah atas nama J.S. Badudu, di mana beliau menerangkan bahwa teks eksposisi itu adalah karangan yang bercorak paparan yang bermaksud untuk memberikan pengetahuan tentang informasi kepada pembacanya. Nah, banyak sekali ragam dari teks eksposisi yang mungkin sering digunakan dalam bentuk komunikasi sehari-hari, seperti misalnya pada forum diskusi, seminar, atau argumen-argumen dalam debat, dan sebagainya. Menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pembaca, sehingga pembaca mendapat pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Nah, adapun struktur daripada teks eksposisi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, strukturnya adalah pernyataan pendapat atau tesis. Nah, pernyataan pendapat ini adalah bagian pembuka dari teks eksposisi, di mana bagian pembuka ini berisi pendapat tentang topik yang akan dibahas. Kemudian yang kedua ada argumentasi. Nah, argumentasi ini adalah alasan yang digunakan seorang penulis untuk mendukung pendapat yang disampaikan pada tesis. Jadi argumentasi digunakan untuk mendukung pernyataan pendapat. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Bagian akhir dari teks ini biasanya berisi tentang pernyataan ulang yang telah disampaikan atau juga disebut dengan pernyataan penegas. Nah, itu strukturnya ada 3. Yang pertama adalah pernyataan pendapat, tentang tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Kemudian ada ciri-ciri dari teks eksposisi. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, ciri bentuk. Nah, ciri bentuk ini apabila sebuah teks mempunyai bentuk struktur berupa tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, bentuknya itu apabila eksposisi atau teks itu mempunyai struktur pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Yang kedua, ciri makna. Nah, pada ciri makna ini, sebuah teks mempunyai makna memaparkan secara jelas bagian-bagian yang hendak dipahami. Jadi di makna ini adalah
cirinya untuk memaparkan bagian-bagian yang ingin dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, ada ciri isi. Nah, pada ciri isi ini berupa teks informasi yang mencakup berupa berita, ilustrasi, proses, perbandingan, pertentangan, definisi, analisis, dan juga klasifikasi. Jadi di sini berisi tentang informasi, teks informasi. Kemudian ciri bahasanya. Dalam ciri bahasa biasanya berbentuk menginformasikan sesuatu yang hendak dijelaskan dengan adanya data tertentu agar diperoleh pengertian yang utuh. Di sini di ciri bahasanya biasanya ada data yang akurat sehingga diperolehlah pengertian secara utuh. Nah, itu ada 4 ciri teks eksposisi: ciri bentuk, ciri makna, ciri isi, dan ciri bahasa. Kemudian ada jenis-jenis teks eksposisi. Nah, ada 8 jenis teks eksposisi. Yang pertama ada jenisnya adalah eksposisi berita. Pada eksposisi berita ini berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian. Biasanya jenis ini banyak ditemukan pada surat kabar. Yang kedua, ada eksposisi ilustrasi. Berisi gambaran sederhana, bentuknya konkret dari sebuah ide. Biasanya penulisan eksposisi ini berisi kata penghubung, seperti bagaikan. Kemudian yang ketiga, eksposisi proses. Ini berisi petunjuk pembuatan, petunjuk penggunaan, atau cara-cara tertentu. Biasanya eksposisi proses ini sering didapat pada buku-buku. Yang keempat ada teks eksposisi perbandingan. Biasanya teks ini berisi ide penulis yang mencoba menerangkan satu ide dalam kalimat utama dengan cara membandingkannya dengan hal lain. Yang kelima, eksposisi pertentangan. Eksposisi ini biasanya berisi tentang pertentangan antara sesuatu dan yang lainnya. Jenis teks ini biasanya menggunakan frase penghubung, akan, tetapi, meskipun, sebaliknya, dan lainnya. Yang keenam, ada eksposisi definisi. Eksposisi ini berisi batasan pengertian sesuatu dengan memfokuskan karakteristik sesuatu itu. Jadi eksposisi definisi memfokuskan pada karakteristik sesuatu. Yang ketujuh, ada eksposisi analisis. Eksposisi ini berisi proses memisah-misahkan sesuatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian, kemudian dikembangkan secara berurutan. Berarti teks ini adalah menganalisis sesuatu menjadi suatu bagian, kemudian dikembangkan kembali. Yang kedelapan ada klasifikasi. Eksposisi ini biasanya berisi pengelompokan ke dalam kategori-kategori atau dikelaskan atau diklasifikasikan atau Nah, itu ada 8 jenis teks eksposisi. Berikutnya kita akan bahas tentang fakta dan opini. Kita sudah sering mendengar fakta dan juga sering mendengar opini. Fakta, kebenaran bersifat umum. Adanya bukti berupa data, juga statistik. Kalau dia berupa opini, kebenarnya masih bersifat subjektif, masih mengira-ngira, tidak didukung oleh data ataupun bukti. Sebagai contoh, fakta. Sebagai contoh, misalnya, Pak Koi merupakan satu-satunya guru laki-laki yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini fakta atau opini? Fakta. Kenapa fakta? Karena di sekolah yang mengajar
bahasa Indonesia laki-laki adalah Pak Koi. Jadi tidak ada guru bahasa Indonesia selain Pak Koi yang laki-laki. Jadi itu fakta. Datanya ada misalnya. Kemudian cara mengajar Pak Koi tidak ada bedanya dengan cara mengajar guru lain. Fakta atau opini? Opini. Kenapa? Karena hanya melihat secara subjektif cara dari mengajar Pak Koi itu sama dengan guru lain. Padahal secara faktanya metode mengajarnya berbeda. Jadi tidak didukung oleh bukti yang akurat bahwa cara mengajar Pak Koi itu sama dengan guru yang lain. Nah, itu fakta dan opini, di mana fakta merupakan suatu kebenaran yang bersifat umum, sedangkan opini adalah kebenaran yang bersifat objektif, tidak didukung oleh fakta atau bukti, tidak didukung oleh data, tapi fakta didukung oleh bukti dan fakta. Demikian pembahasan tentang teks eksposisi. Nah, kemudian silahkan kalian buat tugas di rumah. Tugasnya adalah buatlah contoh dari jenis-jenis masing-masing teks eksposisi. Teks eksposisi ada 8. Ada berita, ada ilustrasi, proses, definisi, perbandingan, pertentangan, analisis, dan klasifikasi. Dari ke-8 teks tersebut, kalian buat masing-masing contohnya. Kemudian, tugas tersebut dikerjakan dalam kertas double folio. Kalian simpan dalam stop map terlebih dahulu. Kalau sudah selesai, dikumpulkan pada saat tatap muka. Sebagai bukti tugas tersebut adalah tugas portofolio. Baik, demikian materi kita untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih.